Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau kasih dua sesi. Pertama tentang how to make sales forecasting. Yang kedua tentang finance management di hotel industry. Jadi seperti pernah kamu lihat dari video YouTube bahwa pernah saya sampaikan juga bahwa saat ini kita membutuhkan sekali yang namanya revenue manager ya. Jadi revenue management ini sekarang menjadi suatu keharusan dan suatu kebutuhan bagi semua hotel untuk memiliki revenue manager. Malah beberapa brand sekarang syaratnya jadi GM, salah satunya menguasai revenue management ini ya. Jadi nanti once kamu belajar ini, someday kamu bisa jadi revenue manager, mungkin di properti atau di brand-brand yang besar ya. Jadi kita mulai. Jadi forecasting atau peramalan ini sangat dibutuhkan dari berbagai sisi ya, termasuk pemilik hotel, owners, investor, banknya, misalnya hotel itu menggunakan bank gitu ya, menggunakan loan, itu pasti membutuhkan yang namanya forecasting. Jadi kalau kamu lihat perusahaan hotel yang brandnya sudah besar ya, kayak Marriott atau Intercontinental, Accor, itu semuanya perusahaan tersebut sudah terlisting di bursa efek ya, mungkin kayak Marriott di Amerika, kalau Intercon misalnya di Inggris, tergantung dari asal perusahaan tersebut ya. Nah, waktu di listing di bursa efek itu setiap bulan kan ada pergerakan harga saham ya. Jadi harga saham Marriott bulan ini berapa harganya dari dulu kita beli, sekarang berapa, Intercon dan sebagainya. Nah, kenaikan naik turunnya harga saham juga ditentukan oleh peramalan ini gitu. Jadi setiap bulan itu kita diminta oleh brand kita atau corporate kita untuk membuat namanya forecasting. Jadi forecasting yang benar itu mempengaruhi ke harga saham. Jadi ada yang dulu itu kita meramalkannya itu asal-asalan, akhirnya terjadi bahwa seolah revenue-nya bagus, padahal tidak sesuai dengan angka aslinya. Nah, sekarang makanya forecasting itu benar-benar harus dibuat sedemikian rupa sehingga harus tepat. Tepat dalam artian kita misalnya memforecast akhir bulan ini kita okupansi 60% gitu ya. Itu paling plus minus melesetnya itu 5% di bawah 60 atau 5% di atas 60 atau lebih, nggak apa-apa kalau lebih sih ya, lebih bagus ya. Tapi kalau forecasting yang tepat itu dia nggak terlalu jauh itunya variannya. Dia bisa di bawah di 5% something gitu ya. Jadi forecasting itu tadi seperti saya sampaikan, kembali saya ulang, digunakan untuk pihak ketiga. Dalam hal ini owner. Owner akan tahu kira-kira hotel saya bulan ini bisa menghasilkan keuntungan nggak? Itu angkanya dari mana? Dari forecasting juga. Terus investor atau pemegang saham atau bank. Apalagi kalau hotel-hotel yang masuk ke bank dalam artian kreditnya macet gitu kan. Jadi dia benar-benar ditongkrongin sama bank, diplototin angkanya setiap hari, setiap waktu gitu loh. Kira-kira hotel ini bisa menghasilkan uang nggak gitu untuk bayar cicilan hutang dan sebagainya ya. Nah untuk operation, ya buat rooms dan F&B kita bisa lihat kira-kira kalau okupansinya nanti kita closing di segini, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. F&B juga dan sebagainya ya. Jadi ini sangat penting. Jadi dari sisi operation, dari sisi finance dan business oriented business, ya dari salesnya, revenue management dan sebagainya ya. Nah kalau kamu nanti kerja di revenue management, kamu akan terbiasa membaca yang namanya demand calendar ya. Jadi demand calendar itu kalau kamu di reservation, kamu akan lihat nih kira-kira okupansi ini dari waktu-waktu, dari tanggal ke tanggal tuh ada yang mulai pick up, ya, ada yang mulai ada ini misalnya rata-rata okupansi diharapkan di angka segini gitu ya. Tapi ternyata dari hari ke hari ini bisa naik. Bisa jadi mungkin ini menjelang event tahun baru, New Year, banyak orang yang datang ke mana ke hotel tersebut ya. Ini sebagai contoh hotel di Australia. Ini ceritanya menjelang tahun baru. Pada hari ini kita melihat tahun baru masih okupansinya masih di angka di atas 40%. Ini okupansi ya. Nah, ternyata misalnya dalam hari ke hari nanti menjelang hari hanya ini bisa naik gitu ya. Nah, ini namanya kita melihat dari kondisi market ya. Kadang-kadang
Kalau di Jakarta, di Bandung itu perubahannya itu bisa hitungannya jam. Karena orang booking modelnya orang kita tuh bookingnya suka last minute. Besok mau ke Bandung baru hari ini cari kamar hotelnya gitu. Jadi kadang-kadang di Bandung suka prediksinya suka aneh. Hari ini misalnya saya closing jam 8 ini baru 40% gitu ya. Ini misalnya ini katakanlah weekend gitu. Tiba-tiba nanti bisa jam 4, jam 5, jam 6 sore itu bisa naik jadi 60-80%. Jadi model booking pace atau model bookingnya kebiasaan habitnya tamu yang mempengaruhi kamu nanti bikin yang namanya forecasting ya, peramalan ini gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya nggak? Belum ada, Pak. Oke, kalau yang contoh lain sampel dari kalender tampilannya saja ya, ada yang berbentuk grafik seperti ini, ada yang bentuknya tabulasi. Jadi nanti kamu di reservation akan ngelihat dari tanggal 1 sampai tanggal 29 nih. Jenis kamarnya apa saja, terus kapan kelihatan di tanggal-tanggal tertentu mungkin okupansinya tinggi gitu ya. Nah, ini adalah gimana kita nanti yang saya sampaikan dulu. Kalau tanggal-tanggal misalnya nih tanggal 30 Desember nih adalah tanggal-tanggal peak season gitu ya. Kamu blackout ya. Blackout itu kamu tutup untuk yang OTA misalnya. Jadi tamu yang hanya walk-in, tamu yang langsung pesan ke hotel yang kita buka gitu supaya apa? Supaya harganya bisa kita kontrol lebih baik gitu ya, misal gitu ya. Atau corporate ya, kalau kita bikin corporate kontrak rate-nya nggak nyampe tanggal 30, biasanya kita kelarin sampai tanggal 25 Desember. Setelah 25 ke 31 biasanya kita gunakan harga publish supaya kita dapat apa namanya? Dapat menjual sebagus mungkin, harganya setinggi mungkin gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gimana kita melakukan restriksi harga. Kita beda-bedakan, di peak season kita kasih harga yang maksimal gitu ya, tapi nanti once nanti okupansi lagi low ya kita mainin diskon dan sebagainya ya. Nah, ini satu contoh, ini hotel sama masih dicerita, ini hotelnya di Australia, ini ada 2 hotel di Sydney waktu itu contohnya ya gitu ya. Marketnya itu misalnya ini nama hotelnya ini ya, okupansinya saat ini baru segini, terus di kompetitor rata-rata 0,4, berarti dia sudah tumbuh performanya gitu ya. Nah, jadi ini kita setiap hari nanti kamu terbiasa membaca seperti ini, malah dari jam ke jam kamu baca kira-kira harga kompetitor berapa sih di OTA gitu ya. Misalnya kamu hotelnya Wyndham, kompetitor kamu Novotel, Aston misalnya ya gitu ya. Jadi kamu kalau jadi revenue manager nanti setiap jam kamu cek sekali kira-kira si Aston melakukan penurunan harga nggak gitu, atau naikin harga nggak, hotel gimana gitu. Nah, kamu harus bereaksi dengan pasar seperti harga di saham gitu. Kalau yang lain lagi naikin harga ya kamu juga harus adjust harganya. Tapi kamu harus lihat dulu marketnya sama nggak gitu ya. Misal marketnya kurang lebih sama, berarti dalam satu waktu itu di Palembang kota okupansi lagi bagus nih. Kalau okupansi lagi bagus, kamu setup harganya di harga yang lebih tinggi ya. Biasanya kamu jual bar 6, bar 5, mungkin kamu biasanya kamu jual di bar, mungkin bar 2, bar 3, kita jualin di harga yang lebih mahal di bar 6, bar 5, dan sebagainya ya. Nah, satu contoh dari forecasting adalah pick up. Pick up itu adalah pertumbuhan ya. Mungkin waktu kita di bulan Januari, kita menghitung bahwa Februari itu okupansinya masih di 35% pada saat Januari. Actualnya ternyata naik di 40. Begitu pula Maret, waktu bulan Januari kita menilai Maret baru 35, tapi di Februari kita ternyata bulan Maret udah naik pick up menjadi 60 dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh pertumbuhan okupansi. Nah, dari bulan ke bulan, dari ke hari, namanya revenue manager harus melakukan yang namanya kita review ininya ya, okupansinya, rate-nya juga. Kalau okupansi lagi bagus, berarti rate kita bisa adjust. Seperti saya sampaikan, zaman dulu kita manual ya, kita rubah harga di setiap platform di OTA. Hari ini okupansi naik 60, kita rubah di Traveloka, harganya naikin. Tiket.com naikin. Nah, tapi sekarang udah ada yang namanya channel manager ya. Jadi di channel manager itu kita sama di booking engine kita bisa setup harga sekali pakai sistem. Jika okupansinya 60, maka harganya misalnya di bar
bar 5 gitu. Tapi jika okupansinya 70 di harga di bar 6, dia akan otomatis by system supaya kita nggak luput atau nggak salah gitu atau nggak ketinggalan update-nya ya. Jadi dengan channel manager dibantu booking engine, kita membuat harga itu menjadi dynamic. Dynamic itu harganya dinamis mengikuti okupansi. Kalau okupansinya tinggi, harganya naik. Automatically ya by system ya. Jadi nggak manual lagi. Beda di beberapa hotel yang belum punya revenue manager atau belum punya revenue management system, dia harus manual adjust harganya. Waktu okupansinya naik, dia berubah satu-satu. Keburu marketnya diambil oleh kompetitor. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi saat ini kita, yang saya sampaikan kembali lagi bahwa perkembangan hotel sedemikian IT minded gitu ya. Jadi udah menggunakan yang namanya media analytical atau Google Analytical gitu ya. Terus melakukan restructure yang mengikuti harga pasar yang tidak statis itu tapi dynamic. Dia akan berubah-ubah pada tiap kondisi harga yang berbeda-beda ya. Nah, template lainnya kita namanya di curve, sama juga sih intinya. Jadi kita bisa lihat secara angka yang figures kayak gini atau secara grafik angka atau secara kurva ini kira-kira tanggal sekarang melihat 60 hari atau 80 hari ke depan okupansi masih rendah gitu. Tapi seiring waktu ini mungkin akan naik ke atas gitu ya. Karena sehari-hari kan ada yang booking pace tadi, ada orang booking dan sebagainya ya. Secara sangat sederhana contoh forecasting seperti ini ya. Ini misalnya kita tanggal 30 November, jumlah kamar kita 120 dalam bulan ini. Kita melihat dari tanggal 1 misalnya ini udah actual, ini tanggal 3, 4, 5 forecast misalnya ya. Tanggal 31 yang sudah booking 60. Berarti okupansinya 60 dibagi 120 adalah 50% ya. Nah, terdiri dari berapa 50%? Ada individual, ada grup, dan sebagainya ya. Nah, dari sini tanggal 2 ternyata okupansi naik 70. Nah, tanggal 3, 4, 5 kita lakukan forecasting nih yang warnanya ini. Nah, forecasting ini dapat datanya dari mana? Pertama dari algoritma ya, dari tren. Kira-kira di weekend biasanya okupansi berapa sih? Nanti ada pick up nggak? Ada pick up-nya nggak nih? Ada tumbuh nggak nih pick up-nya? Oh, rata-rata pick up-nya di weekend itu di 10 kamar gitu ya. Nah, kita prepare angka naik di 10 kamar. Jadi kalau kita closing sekarang yang udah booking baru 55, diharapkan ada expected pick up 5, maka akan yang kira-kira nanti closing kita di 50%, tadinya baru 66%, misalnya dari jam 3 sore kita baru 46%, tapi kita punya suatu tren kecenderungan bahwa suka ada tamu yang booking last minute-an kurang lebih di weekend itu di angka 5 kamar atau 10 kamar dan sebagainya. Ini kita masukkan. Jadi diharapkan tanggal ini hari Jumat kita akan closing di 50% atau 5 kamar lebih besar daripada yang sudah booking. Nah, tren-tren ini adalah yang harus kamu lakukan sebagai revenue manager nanti. Kamu bikin yang namanya forecasting kayak gini. Ini dapat datanya dari mana? Ini dari reservation. Ini yang on book tuh yang udah on hand ya, yang udah booking, yang udah confirm. Ini yang udah confirm. Kalau yang belum confirm kita nggak masukin on the book, tapi mungkin di tentatif. Nah, yang tentatif ini coba kamu konfirmasi lagi supaya kamarnya menjadi confirm ya. Inilah satu contoh yang sangat sederhana kalau kamu bikin revenue manager yang paling sederhana. Template-nya seperti ini nih. Setiap hari kamu bikinnya ini. Tapi nanti seiring waktu, kalau kamu jadi revenue manager akan banyak detailnya. Jadi bookingannya, sources-nya dari mana, segmen pasarnya apa, nanti akan lebih detail. Tapi standar sederhananya seperti ini ya, untuk basic forecasting. Ada yang mau nanya nggak? Nah, kalau yang lebih immediate seperti ini nih tampilannya, nanti bookingnya juga dikasih tahu sources-nya dari mana aja, ada individual, ada corporate, ada wholesale, ada meeting, ada leisure. Total dari ini totalnya 87. Segmentasinya dikasih tahu ya, jadi ini. Nah, dari sini kita bisa analisa, oh ternyata hotel ini tuh paling banyak apa nih, segmennya paling banyak apa nih kalau kamu lihat. Ada yang tahu nggak? Segmennya terbanyaknya apa nih untuk hotel ini, kamarnya, apa segmentasinya? Company, Pak. Company atau corporate ya, ternyata di sini paling banyak corporate nih ya. Nah, gitu. Jadi ini berarti hotelnya mungkin city business ya, atau bisnis hotel ya, atau city hotel gitu ya.
Nah, terus ARR juga nanti akan beda nih, ARR-nya corporate, ARR-nya individual, wholesale, itu kan beda-beda ya. Nah, itu untuk contoh dari yang lebih immediate, yang tadi kan standar banget ya, cuman ngitung ini doang, on the book, nggak lihat segmennya lagi, ARR-nya satu. Tapi kalau sudah ini, kita berdasarkan segmen, nanti ARR juga akan segmen yang akan lebih detail ya. Nah, pick up-nya juga sama, pick up-nya atau tumbuhnya itu ngikutin dari segmen. Rata-rata per hari rata-rata ada yang tumbuh, yang individual, yang walk-in 5 kamar, di hari weekend biasa di 10 kamar, ya kamu masukin aja ini. Ini kan namanya forecasting, meramalkan. Ini dasarnya apa? Dari habit atau tren, ya. Atau algoritmanya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Terus dalam satu hari corporate juga suka ada yang cancel ya, cancellation, ini kita kurangin gitu ya, karena kebiasaan-kebiasaan itu ya. ARR-nya juga mengikuti dari masing-masing segmen. Nah, ini contoh yang lebih intermediate ya. Nanti ada yang lebih kompleks. Kalau lebih kompleks itu nanti akan selain dari ini, terus modelnya menggunakan apa, platformnya apa, ada yang menggunakan website, ada yang menggunakan OTA dan sebagainya. Nanti lebih kompleks ya. Ya, untuk ini jangan lupa ininya ya, tugasnya ya. Untuk yang sesi ini jangan lupa ini tugasnya, nanti di email ke saya ya. Nah, sekarang selanjutnya, ada yang mau nanya nggak sebelum saya masuk ke materi kedua? Materi kedua saya akan terangkan tentang finance management. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Tampilannya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, jadi dalam bisnis hospitality kamu sudah mempelajari mulai dari studi kelayakan, front office, housekeeping, F&B, operation udah dapat. Nah, sekarang tadi revenue management, sekarang ke finance. Nah, seluruh dari rangkaian semua operasional hotel, ujungnya itu di finance ya. Jadi performan hotel itu bagus atau tidak bagus nanti dilihat dari laporan keuangan ya. Nah, namanya finance itu selain memanage revenue, dia dibantu oleh revenue manager ya untuk meningkatkan revenue, juga dia bertugas untuk mengontrol expense. Jangan sampai revenue-nya bagus, sudah tinggi, tapi expense-nya juga kedodoran, kegedean gitu. Akhirnya rugi ya. Yang bagus tuh setiap naiknya revenue, tapi expense juga bisa dikontrol ya. Nah, revenue ini adalah satuan dari penjualan ya, misalnya jual makanan, jual minuman, nah itu digabung nanti jual food revenue, beverage revenue, room revenue, total menjadi total hotel revenue. Expense secara umum, expense kalau misalnya di restoran kita bagi dari 4. Tapi kalau nanti di hotel ada room revenue, ada room expense dan sebagainya. Tapi kalau ini contoh sebagai restoran biasanya atau F&B, 4 major expense ini adalah food cost, beverage cost, labor cost, dan other expenses. Labor cost apa artinya? Ada yang tahu? Labor apa labor? Labor apa artinya? Labor tahu nggak? Masa nggak tahu labor cost? Tenaga kerja, Pak. Oke, labor cost itu biaya tenaga kerja atau biaya gaji ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti kalau kamu, walaupun kamu tentang room, kamu harus tahu tentang costing ya, karena nanti kalau jadi GM atau jadi DevEd, kamu harus tahu juga tentang costing. Nah, kamu mungkin pernah istilah namanya food cost ya. Jadi food cost itu timbul dari, misalnya kita mau bikin burger nih. Cost-nya yang timbul apa aja menurut kamu? Untuk menjadikan satu burger, cost-nya apa aja? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Untuk bikin burger, cost-nya apa aja? Bisa diulang, Pak? Untuk bikin burger ini, cost yang timbul apa aja? Ada yang tahu? Bahan-bahannya, Pak. Iya, bahannya apa aja misalnya? Bahannya roti, keju, daging, Ya, betul ya. sayuran. Jadi untuk bikin ini itu kita jual hamburger gitu ya. Hamburger kita jual harganya misalnya di McD 50.000 lah ya. Cost-nya terdiri dari burger bun ini ya, yang roti ini burger bun. Misalnya burger bun harganya 5.000. Terus ada cheese, ada meat,
ada vegetable-nya ya. Jadi misalnya ini cost-nya ini misalnya 5.000, ini 7.000, dagingnya 20.000, total cost-nya misalnya 25.000. Harga jualnya selling-nya 50.000. Food cost-nya berapa menurut kamu? Cost-nya 25, selling rate-nya 50. Jadi food cost-nya berapa? Tahu nggak? Jadi food cost itu ngitungnya berapa biaya untuk bikin burger, kayak tadi kan totalnya 25. Terus kamu jual berapa? 50. Berarti costing ngitungnya ada 25 dibagi 50. Dikali 100. Artinya berapa? 50% ya. Nah, sama dengan beverage. Nanti kamu juga walaupun kamu di rooms, kamu nanti one day kamu jadi GM, kamu harus tahu beverage cost hitungnya dari mana. Sama. Untuk bikin koktail gitu ya. Itu terdiri dari ingredientnya apa aja. Misalnya likernya, apanya sih, mungkin ada juices dan sebagainya, nanti dihitung cost-nya. Sama seperti ngitung tadi burger, cost-nya masing-masing ini berapa, dibagi selling rate ya. Nah, labor cost disampaikan dari biaya gaji ya, termasuk daily worker, anak training, terus asuransi, biaya kesehatan, karyawan gitu ya, makannya karyawan itu maksudnya ke labor cost atau labor expenses ya. Jadi nanti komponen yang terbesar salah satunya adalah labor expense atau labor cost ya. Ini tadi saya ceritakan untuk menghitung cost output adalah berapa cost-nya dibagi selling ya, dikali 100%, dapatnya 30%, tadi dapatnya 50%. Nah, kalau di F&B, P&L-nya seperti ini. Revenue-nya misalnya 100%, dikurangi F&B-nya tadi F&B cost-nya 50%, labor cost-nya misalnya berapa? 20%. Maka dapat profit enggak gitu ya, 100 kurang 50. Misalnya ini 50%, ini 30, ini 20, berarti 0, nggak ada profit. Nah, ini salah satu contoh ya dari kita menghitung yang namanya profit and di F&B ya. Nah, nanti juga sama kamu kalau jadi GM, kamu ditanya berapa food cost-nya, kamu ngitungnya tadi ya, berapa food and beverage revenue cost, dibagi revenue. Pokoknya semua pembaginya revenue ya. Nih, kamu lihat semuanya dibaginya revenue. Labor cost, berapa persentasenya labor cost dibagi revenue. Ada expense berapa persentasenya, ada expense dibagi revenue. Pokoknya pembaginya semuanya revenue. Jadi kalau kita ngelihat berapa sih persentase biaya gajinya, 43%. Itu tadi dari berapa? Biaya gaji $175.000 dibagi penjualannya atau revenue-nya 400.000. Oh, berarti labor cost-nya biaya gajinya itu 43%. Nah, 43% bagus atau enggak, nanti dilihat dari industrinya ya. Ada industri memang karena revenue yang nggak besar, berarti labornya biasanya suka tinggi nih gitu ya. Gitu dengan yang lainnya ya. Nah, ini salah satu contoh kalau kita cerita F&B nih, kita skupnya F&B. Dalam satu revenue itu, kamu lihat di sini yang paling besar itunya cost-nya apa nih dari sini? Ini profitnya cuma 12.500. Yang paling memakan biaya apa? Ada yang kamu tahu nggak di sini lihat dari Labor sini? cost, Pak. Labor cost, Pak. Labor cost 43% ya. Jadi kamu bisa bayangin kalau kamu bikin restoran atau bikin hotel, kalau labor cost-nya kegedean, udah kemakan sama labor gitu ya. Caranya gimana ya? Kamu harus trimming atau saving cost-nya labor. Mungkin kamu kebanyakan tenaga kerjanya, SDM-nya gitu ya. Mungkin katakanlah ini cerita tentang di kitchen. Mungkin ada executive chef, ada sous chef, ada CDP, ada komi. Mungkin dalam satu restoran nggak perlu semua lengkap gitu. Restoran kecil sih nggak usah pakai executive chef, nggak usah sous chef, pakai aja CDP gitu, supervisor gitu misal. Supaya ini diturunin nih cost-nya. Supaya cost-nya ini turun sehingga profit menjadi lebih besar. Nah, jadi ini nanti ceritanya once kamu mau menganalisa tentang profit suatu usaha, kamu lihat nih komponen terbesarnya apa yang bikin dia profitnya kecil. Oh, ternyata di sini labor yang paling gede. Yang kedua adalah cost-nya. Nah, cost-nya gimana kamu cara mengecilkan, kamu bisa lihat juga sih, mungkin barang-barang yang dibelinya kemahalan. Ya, kamu harus survei ke pasar, kira-kira harga kamu beli selama ini berapa. Misal beli beras, kamu belinya misalnya sekilo 20.000, ternyata di market, di pasar cuma 10.000, berarti kamu harganya udah kemahalan. Nah, ke depannya kamu harus rubah nih vendornya gitu ya. Ini satu contoh ya, kamu mereview kalau punya restoran nih ceritanya konsepnya F&B ya. Jadi apa faktor yang penyebab
menurunnya profit di sini adalah labor dan F&B cost-nya. Berarti dua ini kamu harus streaming atau harus saving. Gimana caranya supaya menghasilkan profit yang besar gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Jadi hari ini kita 2 sesi itu forecasting dan finance management ya. Ada yang mau tanya nggak? Di 6A ada yang mau nanya nggak? Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan Agung. Kan kita sebentar lagi mid semester ya, Pak. Untuk ini materi untuk midnya itu materinya apa aja, Pak? Materinya udah saya ajarin aja termasuk yang di video YouTube ya, tapi lebih banyak sih ke teori ya. Jadi kamu pelajarin aja. Harusnya sih bisa. Saya ngasih nilainya nggak pernah jelek, tapi bagus-bagus. Yang penting kamunya mau belajar aja ya intinya. Karena saya ingin dari Poltekpar Palembang juga nanti banyak yang bisa karir petnya di industri lebih bagus. Jadi saya kan lebih banyak teori, lebih banyak tentang vokasinya atau di industrinya seperti apa gitu. Saya akan ceritain lebih detail ke situ supaya lebih memperkaya punya. Baik, Pak Dino. Thank you, Pak. Ada lagi yang mau ditanya yang lain? Ada, Pak. Ya, gimana Adinda? Pak, gimana kalau food cost-nya itu bahannya naik, terus apa untuk labor-nya itu harus dinaikkan atau dikurangkan ya, Pak? Nah, kita kadang-kadang ada satu pilihan-pilihan ya. Misalnya kamu jualan nih, buka kafe di Palembang. Dari bulan ke bulan kok profit kamu semakin kecil nih. Kamu harus analisa, oh ternyata misalnya karena penjualannya menurun ya. Kalau penjualan menurun kan berarti kamu harus melakukan reaksi juga gitu. Berarti kamu harus kontrol cost dan biayanya. Expense dan cost-nya apa sih yang bisa dikurangin gitu ya. Bisa jadi yang tadi sampaikan misalnya food cost-nya harga barang-barang udah naik nih gitu ya. Tapi apakah mungkin kamu naikin harga karena market juga kan akan bereaksi. Kamu biasa jualan 50.000, nanti regular gas kamu waktu kamu naikin jadi 75 pasti akan apa ya? Akan merasa keberatan dong biasa dengan harga 50.000 segala. Ada berbagai cara untuk menyiasati itu. Ada yang portionnya dikecilin ya, tapi tidak terlalu signifikan. Atau kamu cari vendor lain yang lebih murah supaya margin kamu, profit kamu bisa diperjagakan. Karena misalnya menaikkan harga jual kamu nggak mungkin gitu ya, karena di Palembang persaingan F&B-nya jualan resto mungkin agak susah, jadi harga naik sangat sensitif ya. Dengan harga naik nanti marketnya atau pelanggan kamu akan pindah gitu ya. Nah ini caranya adalah ya nyiasati seperti itu, atau portionnya dikecilin, atau kamu cari lagi resources bahan-bahan yang jauh lebih murah dari yang selama ini kamu beli gitu ya. Ya memang kamu nggak bisa statis, kamu harus terus kontrol bisnis kamu. Kalau enggak ya kayak gitu tiba-tiba profitnya turun, kamu nggak ngeh gitu, ini kenapa ya turun. Belum tentu dari jumlah cover tamu ya, bisa jadi itu tadi harga-harga barangnya naik jadinya sehingga profit kamu menjadi turun gitu ya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Baik, Pak Dino. Terima kasih. Ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak ada, ketua kelas misal tolong di info semuanya, buka itunya, buka videonya untuk absen yang nggak masuk. Siapa yang ketua kelas? Yang nggak masuk siapa yang ketua kelas? Tadi udah lengkap, Pak. Oh, udah lengkap. Okay. Iya, tapi ada yang keluar, Pak. Mungkin sinyalnya, Pak. Oke, nanti saya full semua. Bisa difoto dulu itu siapa namanya, ketua kelas atau siapa yang biasa foto siapa? Baik, Pak. Tanggal berapa UTS-nya? Di kalender akademik tanggal 3, Pak. 3 Oktober. Ya, Oktober Minggu depan, Pak. ya? Minggu depan Iya, ya? Pak. Ya, pokoknya kamu pelajarin aja materi yang semua keluarnya dari materi kok nggak jauh. Baik, Pak. Boleh di on camin dulu semua. Recording in progress.
Satu, dua, tiga. Sudah, Pak. Oke, thank you ya. Ketemu lagi besok kan? Hari apa ya? Senin, Kamis ya kamu? Oh, Kamis ya? Kita pertemuannya cuma satu kali Pak seminggu. Oh, hari ini aja? Ya Pak. Oh, Kamis udah minggu tenang. Ya wis. Oke, ketemu lagi nanti habis UTS ya. Thank you. See you berarti next 2 week ya. Thank you. Pak Dino. Yo. Pagi, Thank you Pak Dino. Pak.